Halo, assalamualaikum ayah bunda parents hebat yang ada di rumah. Hari ini kita akan berbicara tentang kognitif anak. Bagaimana perkembangan kognitif anak-anak Anda yang ada di rumah? Sudah sesuaikan dengan tahap perkembangannya? Kita bahas bersama-sama di channel Parents Hebat. Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif menurut pakar perkembangan Jean Piaget mengatakan kognitif adalah kemampuan anak untuk memahami sesuatu, untuk menerima informasi, kemudian untuk mengenali lingkungan, dan juga untuk mengelola informasi yang didapat dari sekitarnya. Nah, apa saja tahapannya? Ada 4 tahapan untuk anak-anak kita. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Ini terjadi untuk anak-anak kita dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak-anak usia 0 sampai 2 tahun, dia akan menggunakan panca inderanya, dia akan menggunakan refleks geraknya dan juga sensor motoriknya untuk menerima informasi. Dia akan belajar mengenali lingkungan sekitarnya dengan melihat, dengan mendengar, ataupun juga dengan menggenggam. Nah, semua inilah, indera-indera inilah yang akan berfungsi, yang akan digerakkan oleh anak-anak kita. Kerja dari tubuhnya inilah yang digunakan anak-anak kita untuk mengeksplorasi informasi. Ketika dia memegang sesuatu, dia merasakan kasar atau halus, bagaimana dia harus menerima informasi tersebut dan untuk mengkomunikasikannya dengan orang lain. Nah, tentunya pada anak-anak usia 0 sampai 7 tahun ini mereka harus banyak bergerak ya. Maka untuk bunda-bunda yang ada di rumah, ajak anak-anak untuk melakukan banyak gerakan, untuk melakukan banyak aktivitas, sehingga seluruh panca inderanya sudah terbiasa, seluruh panca inderanya sudah terstimulasi, bagaimana kulit ini merasakan kasar, halus, bagaimana mata ini melihat sebuah objek, entah itu daun, entah itu binatang, dan sebagainya. Sehingga banyak-banyaklah bunda di usia anak 0 sampai 7 tahun ini ajak anak-anak untuk banyak beraktivitas, untuk banyak bergerak. Kedua yaitu tahap praoperasional. Kita sekarang memasuki usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada usia 2 sampai 7 tahun ini anak-anak kita akan berusaha untuk menerjemahkan sesuatunya secara konkret, menerima informasi, mengolahnya dengan secara konkret. Anak-anak sudah bisa menggunakan gambar untuk menjelaskan sebuah objek ketika ingin menjelaskan kepada ayah bundanya. Dan dia sudah mulai belajar berbahasa untuk berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Anak-anak kita akan tahu siapa saja yang kebiasaan dekat dengan kita dan orang luar, ayah bundanya, kakak atau adiknya, dan dibandingkan dengan orang yang baru dia temui. Dan satu lagi cirinya untuk anak-anak kita di usia 2 sampai 7 tahun ini muncul egosentrisnya. Nah, siap-siap dong kalau egosentrisnya sudah muncul, biasanya akan mempertahankan, akan menyimpan mainannya sendiri, kurang mau berbagi dengan temannya. Sehingga tidak perlu bunda heboh kemudian atau tidak perlu cemas begitu ya, kok tidak mau berbagi sih, atau kok sukanya bertengkar karena mainannya mau dipinjam adik, tidak mau. Jadi itu hal yang wajar bunda, bahwa anak-anak sedang memasuki masa egosentris. Tinggal bagaimana kita membersamai anak-anak kita melalui komunikasi yang baik. Oke, yang ketiga sekarang adalah tahap operasional konkret. Ini terjadi pada anak-anak usia 7 hingga 11 tahun. Karakteristik utama pada anak-anak kita yang berusia 7 sampai 11 tahun ini SD ya, berarti ya, antara SD kelas 1 hingga kelas 6, anak-anak sudah berusaha atau anak-anak sudah mampu menggunakan cara pikirnya secara logika. Dia sudah mampu menggunakan berpikir secara akal atau secara logikanya. Dia sudah mampu
mengetahui bahwa orang-orang memiliki karakteristik yang berbeda ataupun yang unik. Dari cara berbicaranya, dari kebiasaannya, orang dewasa yang ada di sekitar kita, dia sudah mampu membaca atau menerjemahkan hal tersebut. Dan anak-anak kita di usia ini, mereka sudah terbiasa menerima informasi secara teratur. Bagaimana dia menyerap informasi tersebut, kemudian mengelolanya secara teratur dan mengkomunikasikannya dengan baik. Maka tentunya yang kita lakukan di usia ini adalah kemampuan verbal anak-anak harus kita perkaya dengan memulai banyak komunikasi, kita ajak banyak membaca, kita ajak banyak berdiskusi, kita ajak untuk mengambil keputusan-keputusan yang kecil. Misalkan hari ini pengen masak apa, ayo kita masak bersama, bahan banyak apa. Nah, dari situ anak-anak kita akan berusaha menerima informasi dengan teratur dan juga akan berusaha mengomunikasikannya dengan baik. Dan satu lagi, di usia 7 hingga 11 tahun ini ada satu karakter yang sudah akan memulai pudar atau memang sudah akan sudah waktunya berganti, yaitu egosentrismenya. Nah, kan pada fasenya mereka akan datang sendiri, sehingga anak-anak sudah akan terbiasa mudah berbagi. Dia tidak akan mempertahankan dirinya secara berlebihan, artinya mau mengikhlaskan sesuatu benda milik pribadinya, tetapi bukan tidak menjaganya. Nah, di usia inilah sudah akan pudar sifat egosentrisnya, sehingga anak-anak sudah bisa mulai kita ajarkan untuk hal-hal positif, gemar berbagi misalkan, kemudian ikhlas untuk memberikan mainan untuk adik. Nah, seperti itu. Pada fasenya akan muncul, sehingga orang tua tidak perlu gusar kalau mendapati anaknya yang bisa dikatakan pelit atau tidak mau berbagi. Yang keempat, yaitu anak akan memasuki tahapan operasional formal, yaitu anak usia 12 tahun ke atas. Untuk anak-anak kita yang sudah kelas 6 SD atau jelang-jelang remaja, jelang SMP, karakteristik anak-anak kita sekarang dia sudah mampu menerima atau menangkap informasi dari hal yang sudah bukan konkret lagi, tetapi dari hal yang abstrak. Nah, mereka juga sudah mampu membangun ide-ide abstrak, sehingga banyak-banyaklah kita berikan referensi ataupun literasi, sehingga anak kita mampu menerjemahkan berbagai bahasa, baik bahasa tulis kemudian menuju bahasa verbal. Nah, di sini anak-anak akan lebih mampu untuk mengelola informasi dari yang sifatnya umum kemudian menuju yang sifatnya khusus. Daya pikir ataupun kemampuan olah informasi ini akan maksimal sekali, akan berjalan dengan baik ketika semuanya kita mulai dengan tahapan yang disebut stimulasi. Tentunya sejak dini stimulasi di usia anak-anak 0 tahun, kemudian 2 tahun, 7 tahun, semuanya akan berbeda-beda. Maka dari itu, membersamai anak-anak adalah sebuah keniscayaan untuk ayah bunda. Maka berikanlah fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang perkembangan kognitif anak-anak. Memang perkembangan kognitif anak-anak tidak semata-mata berkaitan dengan yang namanya poin ataupun nilai ya, bagaimana kognitifnya, bukan hanya pada itu, tetapi sejauh mana mereka mampu menangkap informasi tersebut, mampu mengelolanya, serta dia mampu menyampaikan, mentranslate informasi tersebut dalam sebuah komunikasi. Nah, 4 tahapan kognitif tadi, 4 tahapan kognitif yang disampaikan oleh Jean Piaget tadi, bagaimana kita bisa memunculkannya sesuai dengan tahapan usianya. Seperti yang disampaikan bahwa kita harus memberikan stimulasi. Nah, salah bentuk stimulasi apa saja atau apa saja yang wajib dilakukan oleh orang tua, ada 3 hal yang bisa kita maksimalkan. Yang pertama yaitu berikan komunikasi interaksi, yang maksimal.
komunikasi interaksi. Nah, ketika dikatakan komunikasi interaksi ini artinya apa? Artinya komunikasi tersebut dua arah, bukan hanya satu arah dari orang tua, tapi kita memberikan kepada anak bagaimana dia untuk menyampaikan pendapatnya, bagaimana dia untuk menyampaikan perasaannya. Nah, itu ternyata dibutuhkan komunikasi interaksi yang maksimal antara orang tua dan ayah. Antara orang tua dengan anak maksudnya ya. Yang kedua adalah berikan kesempatan anak untuk mengeksplor lingkungan. Nah, apa saja mengeksplor lingkungan? Mengeksplor lingkungan ini tentunya dengan banyak hal. Salah satunya yaitu memberikan kesempatan anak untuk mengambil keputusan. Kita ajak berdiskusi. Sebelumnya tentunya kita harus belajar menjadi pendengar yang baik ya sebagai orang tua ya. Bukan hanya kita yang memberikan nasihat, memberikan masukan terus kepada anak, tetapi beberapa saat kita atau sekali waktu gitu ya, cobalah kita duduk bersama dengan anak, kemudian kita dengarkan dia, kita minta masukan sesuatu, kita minta pendapat sesuatu terhadap hal-hal yang ringan yang ada di sekitar kita, di dalam rumah kita. Bagaimana kamar ini baiknya dicat warna apa, tanaman ini atau peliharaan apa yang tepat untuk kita. Ajak anak-anak untuk memberikan masukan kepada kita. Disitulah anak-anak akan terlatih mengeksplorasi apa yang harus mereka lakukan. Dan yang terakhir ayah bunda, yang ketiga adalah hal kecil tetapi ternyata harus kita lakukan, yaitu bermain. Luangkan waktu bermain dengan anak-anak kita, baik ayah ataupun bunda. Karena di balik bermain itu tadi akan membuka pintu komunikasi dari hati ke hati. Akan membuka pintu komunikasi dari hati ke hati. Nah, dengan komunikasi hati ke hati, perasaan yang bahagia, perasaan yang tenang, perasaan yang nyaman, di situ anak-anak kita akan mampu berjalan sesuai dengan ritmenya, akan mampu mengeksploitasi bagaimana kemampuan daya pikirnya, bagaimana kemampuan daya nalarnya mampu bekerja. Yap, 3 hal ini ayah bunda yang ada di rumah, mari bersama-sama kita lakukan agar perkembangan kognitif anak-anak kita bisa maksimal sesuai dengan tahapan usianya. Selamat mencoba.